Hai pemirsa, kembali lagi bersama saya Cima Perwira ya. Kali ini di Rembuk Jawa Timur yang dipersembahkan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur. Pemirsa ngomongin soal isu zaman sekarang tuh aduh ya banyak banget. Apalagi terkait dengan pelindungan perempuan dan juga pelindungan anak yang ternyata sampai sekarang tuh juga masih terus berinovasi bagaimana upaya dari pemerintah dan juga berbagai macam stakeholder ini bisa terus melindungi, memberdayakan warga kelas 2 di Indonesia. Dikatakan demikian begitu ya. Harapannya sih bisa setara menjadi sama-sama warga kelas 1 begitu ya. Karena ngomongin soal pelindungan perempuan ini ternyata juga menjadi perhatian dari Komisi EDPRD Provinsi Jawa Timur gitu. Saya nggak akan ngobrolin ini sendirian gitu pemirsa, sudah ada di sebelah saya yaitu Mas Cahyo Harjo Prakoso SHMH. Halo Mas. Halo, selamat sore. Ya, Selamat sore. sore, Ya. baiklah. Kali ini saya dengan Mas Cahyo begitu Ya. ya, yang merupakan anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur akan ngobrolin seputar yang sedang hot juga di DPRD Provinsi Jawa Timur, apalagi Komisi E begitu ya, terkait dengan Raperda Pelindungan Anak dan juga Perempuan. Ini Mas, kira-kira ini nggak Mas, yang diatur hanya perempuan aja? Iya, iya. Memang Laki-laki nggak diatur nih. teman-teman khususnya teman-teman atau senior-senior kami di Komisi E, yang senior-senior ya menyampaikan, ini kok yang diperhatikan pemerintah hanya perempuan dan anak, padahal kekerasan terhadap pria juga tinggi kan Iya, gitu. benar benar benar. Tapi memang itu adalah amanah dari undang-undang kita, bagaimana kita harus memberikan eh, kesetaraan gender yang ada di Indonesia ini. Dan kita harus melindungi anak-anak kita juga kan, Betul, seperti betul. itu. Karena Apa anak-anak ini kan masa depan bangsa kita. Jadi menurut kami ini sesuatu yang baik dan kita dorong terus. Nggak apa-apa lah itu. Nggak apa-apa. nggak masalah lah ya. Iya, iya. Oke deh kalau gitu. Kita ngomongin soal Raperda. Ini kan baru-baru ini lagi ada isu Raperda Pelindungan Anak dan juga Perempuan yang ternyata ada dua undang-undang begitu ya atau Iya. dua perda, sorry, yang kemudian digabung jadi satu. Nah, Iya. kami pengen tahu juga nih sebenarnya apa sih yang jadi latar belakang dari Komisi E DPRD Jawa Timur untuk membuat Raperda inisiatif. Iya. Memang ini kan salah satu dari perda inisiatif dari kami, Komisi E, yang kami ajukan di tahun ini. Kenapa ini kami sampaikan? Karena ini juga selaras dengan program prioritas dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi untuk meningkatkan ketahanan keluarga kita atau resiliensi keluarga kita. Karena suatu bangsa yang kuat, suatu negara yang maju, fondasi utamanya adalah keluarga dulu, Iya, ya kan? betul, betul. Kita tidak berbicara potensi ekonomi, kita tidak hanya berbicara tentang kemajuan intelektual, tetapi harmonisasi, suasana yang baik di lingkungan keluarga, ketahanan keluarga terhadap apapun permasalahan yang ada ini menjadi satu hal yang sangat penting. Karena itu kami menyepakati bersama-sama di Komisi E, Perda Perlindungan Perempuan dan Pemberdayaan Anak ini harus menjadi sesuatu yang prioritas. Dan ini salah satu poin-poin yang kita ingin tingkatkan tentu inklusivitas ekonomi untuk kaum perempuan dan juga perlindungan hak sosial kepada anak-anak kita. Karena indeks perlindungan anak kita juga memang sudah baik, tetapi perlu kita tingkatkan lagi karena kita sekali lagi kita tinggal di provinsi yang sangat luar biasa. Provinsi Jawa Timur adalah provinsi dengan tingkat ekonomi terbesar nomor 2, provinsi yang memiliki sumber daya alam yang sangat luar biasa, memiliki potensi yang sangat luar biasa, maka kita betul-betul harus memperkuat fondasi kita yaitu keluarga. Oke, ngomongin soal keluarga, ini kalau melihat keluarga-keluarga di Jawa Timur, apalagi di Dapil Jatim 1 begitu ya, Ya, Surabaya dapilnya, ya. dapilnya Mas Yahyo sendiri, ini kayak gimana sih gambarannya? Kalau untuk kota Surabaya khususnya ya, yang saya tahu memang sudah sangat baik ya. Tidak hanya karena program-program dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, tapi yang sangat kami apresiasi bagaimana program dari pemerintah kota Surabaya. Tentu itu selaras dengan kemampuan fiskal Surabaya yang sangat luar biasa. Ya. APBD Surabaya itu sekitar 12 T kalau saya tidak salah. Dan itu hampir separuh dari APBD Jawa Timur yang hanya 31 triliun. Tentu akhirnya banyak sekali program-program peningkatan ketahanan keluarga, baik perlindungan sosial, perlindungan kesehatan, perlindungan pendidikan, dan juga kemudahan akses pekerjaan bagi kaum perempuan itu sudah
cukup baik di kota Surabaya ini. Itu sih yang saya lihat sih, Mbak. Iya, saya bisa bekerja sekarang juga Iya, merupakan salah satu ini ya, Iya, jadi kesetaraan. sektor sosial, politik, ekonomi sekarang sudah ada peningkatan untuk dari kalangan perempuan. Iya. Ya, termasuk. Iya, betul. Terima kasih Iya. pemerintah Terima Kota kasih Surabaya. kepada Garuda Terima TV, ya kasih kan? juga Mas Cahyo udah ikut bantu untuk Iya. apa ya, meningkatkan dan juga membuat ini jadi stabil gitu, Iya. kesetaraan gender antara perempuan dan Perempuan. juga laki-laki kan. Laki-laki. Betul sekali. Nah, ngomong-ngomong soal Raperda lagi, balik lagi gitu ya, Mas. Apa sih Mas sebenarnya poin-poin yang kemudian diajukan atau diinisiatifkan oleh para anggota Komisi E? Fokus kami sebenarnya ini secara umumnya ya, secara umumnya menjadi fokus kami tentu adalah perlindungan tadi sosial, ya. Oke. Perlindungan sosial, lalu juga inklusivitas akses ekonomi terhadap kaum perempuan kita. Kita juga saat ini mendengar fenomena pernikahan usia dini ini kan juga sangat berbahaya, betul, ya. Betul, betul. Jadi berdasarkan data dari pemerintah Provinsi Jawa Timur yang kami sempat diskusikan beberapa waktu lalu, pernikahan usia dini antara 13 sampai 16 tahun ini cukup tinggi di Provinsi Jawa Timur. Bahkan ada beberapa kabupaten kota yang memang memaklumi hal itu. Padahal Karena sudah jadi budaya. menjadi budaya. Nah, ini kan juga menjadi keprihatinan kita. Karena pernikahan dini ini berpotensi akhirnya ada proses kelahiran yang di usia dini, dan itu potensi keselamatan janinnya ini sangat rendah, ya kan. Potensi untuk terjadi suatu hal yang tidak diinginkan tuh meningkat 5 kali lipat kalau berdasarkan data medis yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan kepada kami. Tentu ini menjadi perhatian utama kami. Yang kami ingin adalah perlindungan sosial dan kesehatan mereka. Yang kedua juga kalau untuk perempuan, ini adalah tadi seperti yang saya sampaikan, kita ingin memberikan kemudahan akses, kemudahan kaum perempuan untuk berinovasi, berkreativitas, yang sama dengan kaum pria ini bisa betul-betul tercapai di Provinsi Jawa Timur, khususnya di Kota Surabaya. Baik. Dan kemudian yang menjadi permasalahan bagi para perempuan dan juga anak-anak adalah ruang aman di dunia digital apalagi. Iya. Mas Cahyo, kalau kita melihat ternyata banyak juga orang-orang yang masih gender trap di dunia digital tuh masih banyak banget orang-orang yang mohon maaf melecehkan secara seksual gitu ya di dunia digital. Kemudian anak-anak tuh juga yang lagi happening tuh Mas, main Roblox ternyata tuh juga sedang digodok begitu ya oleh pemerintah pusat gitu, oleh kementerian gitu, dilarang permainan tersebut karena sepengetahuan saya tuh isinya adalah anak-anak semua isinya. Mayoritas ya, saya nggak bilang semua. Yang main, dan mohon maaf bahasa yang dikeluarkan di sana karena online streaming, bahasa-bahasanya tuh tidak teratur gitu. Nah, itu justru kan membahayakan. Apakah kemudian juga itu yang menjadi fokus bahasan dari Komisi E DPRD Jawa Timur, Mas Cahyo? Keprihatinan kita terhadap kondisi hari ini kan sebenarnya sangat banyak ya. Contoh misalnya dengan adanya kemajuan teknologi, disrupsi informasi dan lain-lainnya, ini akan mengganggu pola pikir anak-anak kita. Dan ini tidak bisa kita lawan. Yang bisa kita lakukan adalah kita memberikan fondasi yang kuat pada generasi muda kita. Karena beda dengan dulu, kita kalau nonton televisi ada rate usianya dan lain-lainnya tertulis jelas di TV, dan orang tua juga sangat memonitor kondisi itu. Akhirnya tontonan anak-anak kita ini zaman mungkin usia kita masih ini ya SD atau apa, termonitor oleh orang tua karena kita hanya bisa mengakses gambar visual melalui televisi. Hari ini kan menggunakan handphone sangat mudah sekali. Kita klik YouTube, semuanya ada. Kita nggak usah bicara Roblox lah, YouTube aja semuanya ada. Apalagi mohon maaf, saya kalau lihat YouTube itu reelsnya ya, reelsnya itu semuanya tontonannya karena dia itu algoritma ya, mix banget. Ada yang kadang kita nonton buat anak-anak, tiba-tiba ada sesuatu yang tidak baik untuk anak-anak. Nah, ini kan juga termasuk tadi Roblox tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri bahwa diharapkan tidak dimainkan oleh anak-anak. Ya, tapi kembali lagi ini tidak bisa kita bendung. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana memberikan fondasi ideologis kepada generasi muda kita. Nah, ini perda ini harapan kita bisa menjadi salah satu instrumen penting untuk menjaga
generasi muda kita bisa menjadi generasi muda yang cerdas, intelektual, tetapi tetap berkepribadian, berkebudayaan. Baik, ini lilin Seperti mati itu. Mas, artinya Mati, kita harus berarti jeda waktunya dulu. habis ya. Iya, iya. Iya. Kita Iya. jeda dulu ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Memang pemerintah dan juga DPRD Provinsi Jawa Timur ini sudah membuat suatu regulasi yang cukup bagus begitu ya, dan kemudian ditambah lagi dengan Raperda inisiatif yang dicanangkan oleh Komisi DPRD Jawa Timur terkait dengan pelindungan perempuan dan juga anak gitu. Tapi permasalahannya percuma kalau regulasi ini ada, tapi tidak ada support system di lini terkecilnya sendiri, yaitu di keluarga yang tidak bisa hadir, begitu kan ya Mas Cahyo ya? Iya. Ya kan, sebagai seorang ayah gitu, aduh, dan juga kepala keluarga nih Mas. Iya. Seberapa penting sebenarnya peran dari support system, terutama secara general begitu ya, sosok ayah, sosok suami begitu bagi perempuan dan juga anak. Mm. Ya, tentu suatu keluarga yang kuat dan harmonis dibutuhkan peran ayah yang luar biasa. Peran kepala keluarga yang mendominasi dalam menjaga jalannya apa ya, suasana kekeluargaan itu. Tapi ya kita tidak bisa harus letterlock bahwa keluarga kalau harmonis ya dia harus punya kepala keluarga, harus punya bapak. Banyak juga saudara-saudara kita yang hidup dengan kondisi single parent, dengan kondisi tidak memiliki kepala keluarga, tetapi mereka bisa survive dengan baik. Maka sebenarnya yang paling penting ini adalah bagaimana kita memiliki mindset yang sama, ya kan? Setiap manusia, setiap insan yang ada di Provinsi Jawa Timur ini, khususnya kepada orang tua ya, bapak sama ibu yang sudah memiliki keluarga di Provinsi Jawa Timur ini, kita memiliki mindset yang sama bahwa kita sudah diberikan titipan oleh Tuhan Yang Maha Esa buah hati generasi penerus kita harus betul-betul menjaga dengan baik, benar-benar memberikan treatment yang terbaik untuk dia. Bukan hanya tentang secara materi, tetapi ada hal-hal yang lebih besar daripada itu untuk menjaga keberlangsungan masa depan keluarga kita. Dan ini tidak hanya untuk keluarga kita loh, itu juga untuk menjaga masa depan bangsa kita loh. Betul. Karena setiap insan, setiap orang memiliki peran yang sangat penting untuk menjaga keberlangsungan negara yang kita cintai. Artinya di sini bagi mungkin teman-teman yang mohon maaf tidak punya sosok pelindung berupa laki-laki di dalam keluarganya, entah itu suaminya atau ayahnya begitu ya, adanya perda ini itu bisa kemudian berkontribusi terhadap kehidupan mereka di sosial begitu ya. Perda ini salah satu instrumen ya, tetapi banyak sekali instrumen lain yang bisa membuat peningkatan ketahanan keluarga tadi yang saya sampaikan tadi. Karena setiap anak itu dilahirkan dalam kondisi yang dia tidak bisa memilih. Betul. Setiap anak dilahirkan pasti dalam kondisi yang berbeda-beda. Meskipun ada yang misalkan keluarganya lengkap, tetapi belum tentu suasananya bisa mendukung dia untuk tumbuh sesuai dengan yang diharapkan atau yang lain-lainnya. Maka yang paling penting adalah bagaimana kita sebagai orang tua, sebagai insan bangsa memiliki komitmen yang sama untuk menjaga masa depan anak-anak kita, khususnya sektor pendidikan dan kesehatan anak-anak kita, itu yang menjadi penting seperti itu. Karena masih banyak juga, bukan masih banyak ya, ada beberapa oknum orang tua yang tidak menyekolahkan anaknya karena faktor ekonomi. Padahal banyak sekali stimulus-stimulus dan insentif dari pemerintah untuk menjamin anak-anak kita mendapatkan akses pendidikan. Iya, saya setuju sih, karena saya pernah berkecimpung juga nih Mas Cahyo ceritanya ya, di dalam suatu komunitas yang nggak mau saya sebutin di sini, takut gitu ya. Ini komunitas anak-anak jalanan gitu. Ternyata di sana tuh mereka anak-anak jalanan tersebut bukan disuruh untuk sekolah sama keluarganya, tapi udah kamu jualan aja deh. Nah itu tuh Mas yang mungkin masih jadi apa ya, ini gimana sih, kayaknya peraturannya udah ada deh nggak boleh, tapi kayaknya untuk menjamah keluarga, menyadarkan mereka bahwa pendidikan itu penting, itu kayaknya nggak bisa semudah itu. Iya, itu masalahnya kan. Jadi
ada orang tua yang dengan kondisi ekonomi terbatas, kondisi ekonomi rentan, atau dia mengalami kemiskinan ekstrim, anaknya dieksploitasi Nah, untuk mendapatkan ekonomi. Tapi ada juga sebetulnya, kita juga masih harus optimis, ada juga keluarga kita, saudara-saudara kita, yang hidup dalam kondisi ekonomi miskin ekstrim, tapi dia memiliki optimisme, memiliki cita-cita yang tinggi untuk anaknya. Salah satunya yang saya jumpai ketika saya berkunjung ke sekolah rakyat. Ini kita agak ini dikit ya. oh Saya iya, sekolah sudah rakyat. mulai ini Sudah launching jalan, ya, sudah launching jalan, di betul. Surabaya, ada di UNESA. Oh, oke. Di Surabaya ada di UNESA, itu saya luar biasa sangat, eh, sekali lagi, bukan karena saya kader Partai Gerindra, tapi saya Nggak sangat apa-apa, Mas. mengapresiasi program dari Pak Presiden Prabowo ini. Bagaimana memberikan akses pendidikan yang luar biasa baik untuk anak-anak kita yang benar-benar miskin ekstrim. Itu anak-anak yang hidup dalam kondisi ekonomi desil 1 yang miskin ekstrim, pendapatannya mungkin sekitar 500.000 per bulan. Saya waktu datang ke sana, mereka dikunjungi orang tuanya, ada yang buruh cuci, ada yang kuli bangunan, dan perempuan kuli bangunannya, karena dia single parent. Oh, oke. Ada yang memang kerjanya cuma jualan pentol, bahasanya kayak Iya, gitu. iya. Jadi kami sangat prihatin, dan bagaimana optimisme dari anak-anaknya itu juga, bahwa mereka ingin mengangkat derajat anak-anak orang tuanya. Menurut saya kita harus memiliki optimisme di usia kemerdekaan bangsa kita 80 tahun ini. Ya kita punya optimisme bahwa banyak juga keluarga kita yang dalam kondisi ekonomi ekstrim memiliki optimisme untuk bisa naik derajat. Baik, ini upaya sekali lagi yang dicanangkan oleh pemerintah begitu Iya, ya. iya. Karena betul sih keadaan sosialnya bagi seorang single parent mau bekerja tapi bingung anaknya ntar gimana Iya, ya. iya, Kalau iya. sekolah siapa yang nganter, Betul. siapa yang kemudian Itu kemarin ngajarin. dia buruh cuci, Mhm. anaknya 5, masih sekolah semua, bayangkan. Udah dia ninggal aja udah. Sebentar, anaknya 5, buruh cuci, Iya. sekolah semua, kemudian masuk sekolah rakyat. Semuanya. Yang masuk sekolah rakyat yang nomor 1 Oh, saja. oke. Yang lainnya masih kecil, ada yang masih TK, ada yang gini. Oke, Sekolahnya ada yang sekolah negeri, ada yang sekolah swasta, yang memang sekolah swastanya yayasan yang sering membantu orang-orang agak sekolah gratis juga ada di Surabaya. Jadi sebenarnya kan berarti hal ini, Perda ini adalah salah satu instrumen. Tapi sebenarnya gotong royong dari semua masyarakat, baik kelompok masyarakat, kelompok usaha, ya, yayasan tadi yang memiliki sekolah, itu adalah ini adalah instrumen yang saling bergotong royong, saling bersatu untuk menguatkan ketahanan keluarga kita di Kota Surabaya. Betul sekali. Dan memang itu perlu lagi-lagi disadarkan kepada Anda semuanya masyarakat begitu ya, bahwa satu pendidikan penting. Jadi bagaimanapun kalau bisa ya kondisi keekonomian Anda semuanya yang melihat sekarang ini, yuk diupayakan pendidikan semaksimal mungkin begitu ya. Tapi kalau misalkan dari masyarakat sendiri di dapilnya Mas Cahyo nih, ada nggak sih kemudian yang dikeluhkan atau apa ya istilahnya diwadulkan gitu loh Mas, diwadulkan kepada Mas Cahyo gitu. Kayak pendidikan di Surabaya atau di Jawa Timur kayaknya harus gini deh. Karena kalau di Jatim tuh mengarahnya ke SMA ya Mas, yang jadi ranahnya kan. Ada nggak sih Mas? Iya, ya banyak juga sebenarnya kan. 3 aja deh Mas. Ya, banyak juga yang keluhan infrastruktur yang kurang, lalu mungkin juga ada oknum yang melakukan pungutan-pungutan yang tidak semestinya. Masih ada ya itu? Masih ada. Lalu juga hal-hal lain lah, beberapa yang tidak bisa saya sampaikan juga, karena itu ada beberapa oknum yang cukup memprihatinkan. Nah, ini juga menjadi informasi yang masuk kepada kami. Nah, Perda tadi ini kan juga salah satu instrumen kita untuk meningkatkan pelayanan publik, untuk meningkatkan pelayanan dari dinas terkait tentang menjamin keberlangsungan kehidupan generasi muda kita, anak-anak kita, dan juga menjamin tentang bagaimana peningkatan ekonomi dari keluarga perempuan kita. Karena ini juga banyak juga sebenarnya program-program yang sudah jalan di pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk peningkatan atau inklusivitas ekonomi dari generasi perempuan kita. Ada namanya program dari Dinas Sosial. Jadi ini harus bekerja lintas sektoral ya, tidak bisa hanya Dinas PPPA. Tapi semuanya harus berkaitan, saling bersinambungan. Contoh di Dinas Sosial ada program KPM Putri Jawara. KPM Putri Jawara. Itu peningkatan ekonomi masyarakat khusus untuk perempuan. Ini ada perempuan yang hidup dalam garis kemiskinan, perempuan yang single parent,
baik single parent karena meninggal ataupun divorce dan lain-lainnya, itu mendapatkan bantuan modal usaha dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ini adalah sesuatu yang juga sangat baik menurut kami, dan kami sangat mendukung program ini terus bisa ditingkatkan. Oke deh kalau gitu. Jadi kita ngomongin lagi pemirsa yang terkait dengan pelindungan perempuan dan juga anak, masih banyak yang ingin kami sampaikan, saya sampaikan begitu ya sebagai masyarakat awam Jawa Timur yang ingin wadul sekalian gitu sama Mas Cahyo selaku Komisi E DPRD Jawa Timur. Tapi kita akan membahasnya lebih lanjut lagi, tetap bersama kami ya, kita jeda dulu. Masih bersama saya, pemirsa di Rembuk Jawa Timur yang dipersembahkan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur. Masih bersama dengan Mas Cahyo juga nih selaku anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur yang membahas mengenai Raperda Pelindungan Anak dan juga Perempuan. Tadi sudah banyak begitu ya disampaikan oleh Mas Cahyo bahwa memang pelindungan perempuan dan juga anak ini tentunya untuk melindungi para perempuan-perempuan yang punya latar belakang entah itu pendidikan ataupun sosial yang berbeda, sehingga harapannya dengan adanya Raperda inisiatif ini bisa kembali menguatkan peran-peran perempuan sendiri begitu ya, dan juga melindungi hak-hak anak, terutama terkait dengan keekonomian begitu ya, karena menurut Mas Cahyo dan juga beberapa data yang saya baca begitu ya pemirsa, perempuan itu juga berperan dalam keekonomian di Jawa Timur. Iya loh Mas, UMKM di Jawa Timur itu mayoritas pencetusnya adalah para perempuan-perempuan yang mungkin kayak di rumah ngapain ya, kayaknya aku mau bikin usaha aja deh, tahu-tahu jalan, jadi bisnisnya. Ini memang penggerak ekonomi kerakyatannya di Jawa Timur mayoritas kaum perempuan, dan itu harus kita berikan apresiasi berupa suatu regulasi yang mendukung mereka, seperti itu. Tapi harapan kami kan tidak hanya kegiatan-kegiatan ekonomi yang informal, tetapi harapan kami ke depan ada peningkatan peran perempuan di sektor-sektor formal, sektor-sektor sosial politik. Ini juga penting karena sudut pandang dari kaum perempuan ini juga sangat penting dalam memberikan warna dialektika kita dalam suatu hal yang terkait dengan politik misalkan. Itu sangat penting, dan itu kita dukung melalui regulasi ini. Baiklah kalau begitu. Tapi kemudian tahapan-tahapan selanjutnya apa nih? Ini kan masih direncanakan begitu ya. Kemudian selanjutnya tahapan-tahapannya apa tuh Mas? Hari ini kita sudah beberapa kali berdiskusi rapat kerja dengan dinas terkait, ya kan, baik dari Dinas PPPA, lalu juga dengan Biro Hukum Provinsi Jawa Timur, juga bersama dengan para ahli, akademisi, karena ini kita juga butuh partisipasi publik untuk bisa menyempurnakan regulasi ini betul-betul sesuai dengan kebutuhan masyarakat Jawa Timur maupun kebutuhan perkembangan zaman. Sekali lagi, mungkin juga kami sampaikan, kami butuh support dari masyarakat, dari semua kalangan untuk bisa menyempurnakan perda ini bisa berjalan dengan baik, bisa sesuai dengan harapan kita, yaitu memberikan akses kesetaraan gender, akses perlindungan terhadap anak-anak kita. Kita tidak ingin lagi ada anak-anak kita atau generasi muda kita yang menjadi korban pelecehan seksual. Kami tidak ingin ada lagi anak-anak kita yang akhirnya putus sekolah karena hal-hal yang tidak diinginkan. Kita tidak ingin lagi bahwa generasi muda kita yang akan menjadi pionir masa depan bangsa ini, akhirnya dia tidak bisa mencapai cita-citanya dengan baik. Nah, ini adalah salah satu instrumen dan menjadi suatu mungkin bisa menjadi trigger bagi kita semua untuk bisa melindungi masa depan tidak hanya keluarga-keluarga ini, tapi juga bangsa kita. Baik. Outputnya sendiri apa nih? Kita tahu bahwa outputnya adalah regulasi, tapi next-nya apa? Langkah-langkah selanjutnya? Sosialisasi kah? Kemudian awareness tambah ditingkatin lagi kah? Atau apa tuh? Iya, tentu setelah kalau nanti regulasi ini sudah jadi, perda ini sudah
menjadi suatu produk hukum yang berlaku, butuh sosialisasi, butuh bantuan dari setiap stakeholder, ya kan, tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga kelompok masyarakat, teman-teman media, teman-teman komunitas. Ini juga komunitas masyarakat ini juga memiliki peran yang sangat penting untuk mensosialisasikan hal-hal ini, dan juga mensosialisasikan, menyuarakan kebaikan kepada masyarakat kita, khususnya keluarga-keluarga yang ada di kampung-kampung ini. Seperti itu. Baik, sambil ngopi boleh kali Mas? Boleh, 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 boleh. Dianggurin aja nih kopi dari tadi, bismillah. Terus sebenarnya apa sih Mas yang dirasakan oleh masyarakat nantinya, terutama perempuan dan juga anak-anak kalau ini sudah disahkan, digedok palu, dok. Ya, kami harap ini bisa menjadi peningkat, menjadi booster ya, booster optimisme mereka bahwa perempuan ini betul-betul memiliki kesempatan yang sama, memiliki akses yang sama, bahkan bisa jauh lebih baik daripada kaum pria. Aduh. Ya, seharusnya bisa kan, ya kan? Karena Mas jangan dinasiin gitu, nanti pada over independen semua. iya, over independen. Karena coba bayangin, perempuan itu luar biasa. Jadi ibu rumah tangga bisa, ngurusin anak bisa, ngurusin bapak atau suaminya bisa, ngurusin pekerjaannya bisa. Ya kan, kita aja bapak-bapak kadang naruh barangnya lali, Mbak, kan gitu bahasanya kan. Tapi ini perempuan bisa semuanya. Bisa semuanya. Jadi itu potensi yang sangat luar biasa saya rasa. Dan hari ini pun dalam sektor politik, karena saya kebetulan manusia politik ya, peran perempuan ini juga sangat krusial. Peran pemikiran tokoh politik perempuan ini juga tidak bisa kita remehkan, gitu, luar biasa juga. Jadi itu mungkin rasa optimisme ini harus muncul bagi kalangan perempuan kita, kaum perempuan kita, dan sekali lagi kami ingin menyuarakan juga kepada orang tua, kepada setiap keluarga yang ada di Provinsi Jawa Timur. Mari kita betul-betul melindungi anak-anak kita. Gitu. Mari kita betul-betul melindungi, jangan sampai kita mengorbankan anak-anak kita untuk kepentingan kita pribadi. Seperti itu. Baik. Ini saya sedikit cover both side gitu ya Mas ya, mau untuk menetralkan. Jadi khawatirnya dengan adanya perlindungan terhadap perempuan yang terlalu gimana-gimana begitu, jadinya mereka terlalu over confident, over independent. Jatuhnya kayak berita-berita yang kemudian marak tuh kemarin. Baru masuk atau disahkan jadi P3K kemudian menceraikan suaminya. Oh iya. Takut banget loh itu. Ya itu memang itu bercandanya gitu. Nanti kalau sudah independen, sudah punya ekonominya udah bagus, dia lupa sama suaminya, gitu. Tapi ya enggak juga sebenarnya, itu kan cuma kasus juga kan, itu karena kasuistik ya, tidak sesuatu yang gitu tidak, karena itu sesuatu yang baru, akhirnya terkesannya memang ada seperti itu. Padahal juga kaum pria yang jadi ada ekonominya bagus meninggalkan perempuan juga ada, banyak, kan gitu, banyak malah kan. Jadi sebenarnya itu hanya isu-isu saja. Kami optimis bahwa sekali lagi pemberdayaan kaum perempuan ini satu hal yang sangat penting. Kami sangat berharap partisipasi dari setiap pihak untuk mendukung regulasi ini bisa berjalan dengan baik, bisa nanti akan muncul suatu regulasi yang sangat, kalau dibilang sempurna nggak mungkin, tapi betul-betul mengakomodir setiap kepentingan kelompok masyarakat, khususnya kaum perempuan dan anak-anak kita. Amin. Tapi kalau terkait dengan sanksi administratifnya sendiri, akankah diatur juga nih di Raperda ini? Ya tentu ya. Jadi dari sisi penanganan, dari sisi pemberdayaan, lalu dari sisi hukum dan administrasi lainnya, semuanya akan tercantum dalam perda ini. Semuanya insya Allah ini lengkap sesuai dengan naskah produk hukum lah, standarnya seperti itu, pasti ada semua. Sebenarnya kita happy banget nih sebagai seorang perempuan begitu ya, ketika di transportasi umum, kemudian kita dilindungi hak-haknya dengan membedakan kursinya gitu ya. Kursi perempuan di depan nih, yang belakang untuk umum, bisa dipakai laki-laki ataupun perempuan. Cuman rasanya kayak, ya Allah segininya banget sih kita sampai mau ada mau berkontribusi atau mau naik kendaraan umum aja, seakan-akan harus dipisahkan gitu, sebegitu nggak amannya ya kita di ruang publik. Rasanya tuh kayak gitu loh Mas sebagai itu perempuan. Kan satu tindakan pencegahan saja, antisipasi sebetulnya. Bagus sih sebenarnya. Bagus ya, harus kita support karena kembali lagi negara-negara maju di seluruh dunia itu semuanya selalu mengedepankan perlindungan hak sosial, ya kan.
bagaimana perlindungan terhadap perempuan dan anak, perlindungan terhadap disabilitas juga termasuk, itu menjadi concern dari negara-negara maju. Dan insya Allah karena bangsa Indonesia ini akan menjadi negara maju ke depannya dengan potensi yang ada, maka komitmen kita untuk melindungi hak sosial masyarakat itu akan terus kita tingkatkan. Oke, kalau gitu. Terakhir Mas, pesan untuk dari masyarakat Jawa Timur terutama ya, apalagi di Surabaya, terkait dengan hadirnya nantinya Perda Perlindungan Perempuan yang baru, penggabungan antara Undang-Undang nomor berapa tadi ya? 16 tahun 2012 dan Perda nomor 2 tahun 2014 begitu ya, yang nantinya akan dijadikan satu supaya lebih efisien. Monggo, silakan. Terima kasih sebelumnya kepada teman-teman Garuda TV. Kami berharap semua masyarakat, setiap stakeholder mendukung penyusunan regulasi atau perda ini, karena kita sama-sama mengetahui keluarga yang dalam intinya di situ ada perempuan dan anak adalah salah satu fondasi penting dalam membangun bangsa kita. Maka ketahanan dan ketangguhan keluarga ini adalah satu komitmen kita bersama, salah satu cita-cita kita bersama. Ketika kita memiliki keluarga yang kuat, keluarga yang sehat, keluarga yang mengedepankan asas-asas Pancasila dalam kehidupannya, maka insya Allah kita akan menjadi bangsa yang maju, menjadi negara yang sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa kita, dan kita bisa menjadi suatu bangsa yang lebih baik lagi ke depannya. Baiklah, kalau begitu. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Mas Cahyo tadi ya, bahwa kesejahteraan perempuan itu sangat menentukan karena permasalahan-permasalahan yang terjadi di pemerintah kota, pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur, apalagi di Indonesia itu bersumber dari keluarga. Ibarat kata gini loh pemirsa, happy women, happy life. Saya Sima Perwira pamit, sampai jumpa. Terima kasih.